percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat berjumpa kembali pada ibadah hari Minggu ke-14 sudah Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melayani berhubungan dengan siapa yang kita layani dan siapa empunya pelayanan. Melayani adalah wujud jawaban kita atas kasih karunia. Keberagaman pelayanan kita menunjukkan bahwa yang utama bukanlah kita, tetapi Yesus Kristus, Kepala Gereja. Kolose 1 ayat 18. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat bagi hidup beriman kita, serta menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul di rumah dengan hati penuh sukacita untuk memuji dan menyembah Dia. Mari bangkit berdiri dan memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan ketiga. Muliakanlah Allah Bapa. Kami persilahkan duduk. Marilah kita buka ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kepada kita dari dalam nama Tuhan, Pencipta segala sesuatu, yang tidak meninggalkan ciptaannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga, bagi para jemaat di GKW Petra sekalian. Saudara, naskah pada kebaktian ini kita ambil dari Lukas 14 ayat 27. Kita persiapkan Alkitab kita akan baca bersama-sama dari Lukas 14 ayat 27. Demikianlah saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan.
Kasih itu dapat kita dengarkan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kasihilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 223, bait pertama dan kedua. Ya Allah Bapa. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Pada kesempatan ibadah ini, mari kita saksikan bersama kesaksian yang akan disampaikan oleh Persekutuan Wanita Ester. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tantono Subagio. Dan mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49, bait pertama dan 3. Firman Allah, jayalah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan duduk. Saudara, marilah kita persiapkan Alkitab kita, dan kita akan membahas dan membaca dari Alkitab dari 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Tapi sebelum kita baca, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra Yesus Kristus. Pada hari ini, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di hadirat. Walaupun kami hanya dapat berjumpa secara virtual, akan tetapi persatuan kami ini, di dalam persekutuan kami ini, kami hanya berharap untuk kemuliaan Allah. Tuhan, sebentar kami akan membaca Alkitab, akan membaca firman dan akan membahasnya, sehingga apa-apa yang kami bahas ini dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menerangi semua yang akan mendengarkan khotbah, dan kiranya Roh Kudus memberikan ilham kepada yang membawakan firman. Berkatalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Saudara, kita baca bersama-sama dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kata-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang membaca sabda Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan yang sehari-hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, saudara. Senang sekali dapat melayani dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada minggu yang indah ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada majelis yang telah memberi kesempatan untuk menggantikan tugas gembala sidang kita, Bapak Pendeta Charles Sumarno yang
bulan yang sejati dari Roh Kudus, dan agar semua acara sampai pada akhirnya berjalan dengan lancar dan kita ketemu saudara. Saudaraku, tadi kita membahas 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Surat Timotius adalah ditulis pada saat-saat terakhir kehidupan Paulus, dan pada saat itu dia sedang berada di penjara di Roma yang untuk yang kedua kalinya. Jadi penjara di Roma karena pengkhianatan seorang yang bernama Alexander. Alexander adalah tukang tembaga dan dia memfitnah Paulus sehingga Paulus dipenjarakan kedua kalinya. Dipenjarakan kedua kalinya di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Tentunya Paulus merasa bahwa kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, dia menuliskan surat kepada para penerusnya atau orang-orang yang akan meneruskan pelayanannya, yaitu Timotius dan Titus. Dan saudaraku, apabila kita melihat dalam filosofi bangsa-bangsa timur pada umumnya, hidup di dunia ini dikatakan hanya sebentar saja. Bahkan kata orang Jawa, urip iku mung mampir-mampir. Hidup itu ibaratnya hanya mampir untuk minum. Waktunya ya sangat singkat. Dan kita juga mengenal kata motivasi yang mengatakan bahwa apa yang kau buat selama kehidupanmu jauh lebih berarti daripada lamanya kehidupan. Kata-kata terakhir dari Paulus ini mencerminkan tujuan hidup Paulus yang sebenarnya dan bagaimana dia memandang kehidupan. Marilah kita lihat apa yang terjadi dan mengapa Paulus menuliskan kalimat tentang pertandingan seperti atas pada suratnya kepada Timotius, dan latar belakang di mana dan mengapa Paulus menuliskan hal tersebut. Sejarah kehidupan Paulus sangat beraneka warna, dimulai dari pendidikannya sebagai orang Yahudi, pengangkatannya sebagai seorang anggota Sanhedrin atau mahkamah agama pada usia 30 tahun. Sanhedrin adalah mahkamah agama tertinggi orang Yahudi pada waktu itu, yang berhak memberikan suara dan ikut memutuskan kemana. Dia termasuk salah seorang yang memutuskan hukuman mati Stefanus, sehingga Stefanus dirajam dan menjadi mati. Akan tetapi kita tahu bahwa Paulus kemudian jumpa dengan Yesus, dimenangkan dan menjadi pengikut Yesus yang setia menyebarkan Injil kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Saudara, di antara para rasul, Pauluslah yang paling banyak membentuk dan membina jemaat. Di antaranya Efesus, Kreta, Nikopolis, Korintus, Miletus, Troas, bahkan sampai ke Spanyol. Dan Timotius dan Titus adalah merupakan teman sekerja yang lebih muda, merupakan asisten Paulus yang diharapkan akan menjadi penerus di hadapan Paulus. Saudara, apabila kita ingat tadi kita telah membaca bahwa Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya, maka ia tidak layak bagi. Salib Paulus sudah jelas. Dia kehilangan semuanya. Dia
dia kehilangan keanggotaannya sebagai anggota Sanhedrin. Dia kehilangan kemuliaannya. Bahkan dia mengorbankan haknya sebagai warga negara yang disetarakan dengan orang Romawi. Kita tahu Paulus sebagai anggota Sanhedrin, sebagai ahli kitab, dia disamakan keluarga negaranya dengan orang Romawi, dan pengadilan Israel tidak dapat menyentuhnya. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Paulus harus ditentukan di Roma, bahkan oleh Kaisar sendiri. Tapi dia rela menyerahkan semuanya itu demi Yesus. Dan bagaimanakah sebetulnya Paulus memandang kehidupan ini? Apakah dia memandang kehidupan ini dengan berat? Apakah dia merasa, saya harus memikul salib? Dan apakah dia berkeluh kesah selalu? Tuhan, bagaimana beratnya aku memikul salib ini? Aku ingin meletakkannya sebentar, dan aku ingin beristirahat sebentar. Saudara, Paulus bukan orang yang demikian. Dia adalah orang yang optimis. Dia selalu mengorbankan semangat teman-teman pelayanannya, dan juga mengorbankan semangatnya dia sendiri. Pesan Paulus terlihat dari dalam 2 Timotius ayat 4. 2 Timotius 4 ayat 7 demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di situ terlihat bahwa Paulus tidak menganggap memikul salib Yesus kehilangan semuanya, dan bahkan ada resiko untuk dipendara atau hidup mati itu sebagai beban. Akan tetapi Paulus dengan ringan mengibaratkan semuanya itu sebagai satu pertandingan. Dan kita mengetahui di dalam kebanyakan pertandingan olahraga, khususnya atletik, kita melihat bahwa para pelari bertanding dengan baik. Ada yang mengakhirinya dengan buruk, namun ada pula yang mengakhirinya dengan baik. Bagi para pelari yang mengakhiri pertandingan dengan baik, maka sudah pasti kesedihan dari apa yang sungguh mudah bagi kita untuk menyaksikan para pelari tersebut melakukan pertandingannya dan kemudian memperoleh medali sebagai hasil dari pelayanan. Akan tetapi kadang kita kurang memperhatikan, saudara, bahwa para atlet ini harus mempersiapkan diri sehingga kemudian mereka dapat melaksanakan pertandingan dan mengakhirinya dengan baik. Sebelum saat pertandingan tiba, berbagai latihan ketat harus mereka jalani terlebih dahulu secara terus-menerus, hari lepas hari, bahkan terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, mereka harus juga memastikan bahwa setiap asupan makanan yang mereka konsumsi harus mengandung nutrisi yang baik agar tubuh mereka tetap dalam kondisi iman pada saat pertandingan dilaksanakan. Rasul Paulus menggunakan analogi pertandingan untuk menggambarkan kehidupan kekristenan, di mana pertandingan yang dijalaninya karena suatu perjuangan yang suram dan penuh penderitaan. Dia tidak pernah mengeluh kepada Yesus,
ternyata mengikut Yesus itu saya harus kehilangan segalanya. Bahkan saya diancam oleh maut. Akan tetapi sebaliknya, Paulus menganggap bahwa ikut Yesus adalah suatu pertandingan yang menuntut segenap semangat dan pengabdian kepada Tuhan. Dan dengan gembira dia melaksanakan hal itu sampai kepada akhirnya. Saudara, kehidupan kekristenan Paulus adalah peperangan melawan berbagai tantangan dan pencobaan, baik yang berasal dari iblis dan baik yang berasal dari teman-temannya sendiri, orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan dan yang membenci mengikut Kristus, maupun dari kekafiran, dari orang-orang yang beragama Romawi atau Yunani, melawan Yudaisme, bahkan melawan kebijakan dalam gereja, guru-guru palsu, pemutar balikan Injil, duniawian dan dosa. Namun ia menghadapi semua itu dengan tabah, bahkan dia menghadapi itu dengan gembira dan tetap setia. Bagi Paulus yang terpenting adalah bahwa Paulus telah memelihara imannya dengan baik di sepanjang perjalanan hidupnya yang betul-betul tidak mudah. Saudaraku, kita semua telah menghadapi kehidupan yang susah. Dan kita melihat juga dalam teladan Paulus ini bahwa Paulus telah melaksanakan pemikulan salibnya dengan sangat baik. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika di akhir pertandingannya Rasul Paulus akan menerima mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Meskipun demikian, ia menganggap bahwa mahkota yang dia terima bukanlah upahnya semata-mata, bukan karena kuat dan gagahnya Paulus, akan tetapi merupakan suatu anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Satu hal yang luar biasa lagi, bahwa ternyata mahkota itu bukan hanya disediakan khusus bagi Paulus, melainkan juga bagi semua orang percaya yang merindukan kedatangannya, yang merindukan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, dan melaksanakan semua perintah Kristus dan memikul salib Kristus. Apakah kita berada di antara orang-orang itu? Saudara, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari pesan Tuhan di atas adalah pada 2 Timotius 4 ayat 7, bagian yang pertama, Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Seperti Paulus, lihatlah salib yang kita pikul, dan tantangan kita memikul salib itu sebagai suatu pertandingan. Pertandingan yang baik adalah pertandingan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengikuti garis awalnya, tetapi juga melakukan pertandingan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Dan pertandingan yang baik adalah pertandingan yang diakhiri dengan baik sehingga mencapai garis finish akhir.
sesuatu yang layak, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang terhormat, dan sesuatu yang mulia. Kesemuanya itu diakhiri dengan tuntas sampai di garis akhir pertandingan. Tidak ada pertandingan yang lebih berharga dan lebih memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di atas itu selain pertandingan untuk menjalani kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita, di mana Yesus yang menjadi Raja dan kebenaran firman-Nya adalah landasan kehidupan kita dan merupakan pedoman kehidupan kita. Tuhan mau, saudara, agar kita menjalani semua itu dengan baik sampai mencapai garis akhir, seperti apa yang telah dilaksanakan Paulus. Pertandingan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bukan berarti kehidupan yang tanpa masalah atau bermusuhan. Berbagai tantangan dan tantangan yang lain mungkin saja hadir dalam kehidupan kita. Namun sebagaimana Rasul Paulus dan tokoh-tokoh iman lainnya mampu menghadapi dan mengatasinya dengan baik, demikian pula seharusnya kita menjalani pertandingan kehidupan. Saudara, harus kita ingat bahwa jatuh adalah suatu hal yang biasa. Di dalam suatu pertandingan lari misalnya, kita bisa jatuh atau terleset ataupun tersungkur. Apalagi di maraton, pertandingan lari jarak jauh dan memakan waktu yang lama. Akan tetapi kita harus selalu bangun dan kembali meneruskan pertandingan. Kita mungkin jatuh dalam dosa, akan tetapi kita harus bangun lagi dan Roh Kudus akan memampukan kita. Sekali lagi, jatuh adalah suatu hal yang biasa. Namun luar biasa adalah bahwa kita harus bangun setiap kali kita jatuh. Dengan demikian, maka kita berharga di mata Tuhan. Saudara, pesan lain yang dari Paulus adalah peliharalah imanmu. Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bahkan seorang Paulus sekalipun harus memelihara imannya. Di dalam arti dia sendiri harus membangunnya, menjaganya dan memegangnya erat-erat sehingga imannya tidak menjadi gugur terangkat. Paulus kita kenal sebagai rasul kasih karunia, namun sekali-sekali tidak pernah Rasul Paulus menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan telah percayakan kepadanya dengan menjalani satu kehidupan yang sempurna dan tidak bertanggung jawab. Paulus tidak pernah lepas dari hubungan dengan Tuhan, dengan firman. Inilah yang membuat dia kuat karena ketika menghadapi berbagai kesukaran dan hambatan. Saudara tahu bahwa di akhir-akhir kehidupannya dia menderita suatu penyakit yang dia minta Tuhan untuk dilakukan olehnya. Namun Tuhan tetap memberikan penyakit itu kepadanya, dan Paulus berkata bahwa penyakit yang ditangguhnya itu adalah suatu pertanda dari Tuhan bahwa dia harus rendah hati dan selalu berserah kepada Tuhan dan selalu berada
yaitu agar iman dan hati nurani Timotius tetap terjaga dalam hati, tidak seperti Hymenaeus dan Alexander yang gugur imannya terjaga bagaikan kapal kandas sebelum mencapai tujuan. Marilah Tuhan, jemaat kita Bapak, masih banyak hal lain yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan persatuan ini. Tetapi satu hal yang terpenting adalah membangun dan memelihara iman kita senantiasa, serta mengikuti pertandingan berharga yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, sehingga kita dapat mencapai garis akhir dan menerima mahkota kemenangan yang telah disediakan. Karena sesungguhnya mahkota kemenangan yang disediakan bukan hanya bagi Rasul Paulus saja, melainkan bagi setiap orang percaya yang telah dibenarkan oleh Tuhan dan menanti kedatangannya. Saudara, secara ringkas saya sampaikan pesan Tuhan. Tapi demikian, ada 5 poin yang merupakan ringkasan dari apa yang kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa di dalam kehidupan, pandanglah bahwa kewajiban memikul salib bukan merupakan suatu beban, akan tetapi merupakan suatu pertandingan yang harus kita ikuti dengan kegembiraan. Jatuh adalah suatu hal yang biasa, tetapi selalu bangun dan siap bertanding lagi baru merupakan suatu hal yang luar biasa. Dan yang keempat, kita harus memelihara iman kita seperti Paulus, apapun juga, sehingga kita mencapai titik akhir kehidupan kita. Dan saudara, bila mana kita melaksanakan semua itu, maka mahkota kekekalan yang berasal dari Tuhan yang telah diterima oleh Paulus akan juga dianugerahkan kepada kita. Tuhan berkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sembah di dalam nama Putra Yesus Kristus. Pada hari ini ya Tuhan, kami menemukan kata-kata akhir Paulus yang disampaikan kepada Timotius, yang merupakan pesan bagi kami sekalian, bahwa kami harus memandang tugas kami memikul salib dan tugas kami memikul Engkau sebagai suatu pertandingan yang harus kita ikuti dengan gembira dan bersemangat. Bahwa kami harus memandang bahwa semua aturan-aturan yang diberikan di dalam pertandingan ini, semua aturan-aturan yang diberikan di dalam Injil ini adalah untuk kebaikan kami, dan bahkan kami harus selalu setia kepada-Nya. Hal yang lain lagi adalah bahwa kami harus gigih di dalam pertandingan kami. Jatuh dalam dosa mungkin dapat terjadi, akan tetapi Roh Kudus akan memampukan kami untuk bangun dan bangun kembali untuk meneruskan pertandingan. Kami mohon kepada Roh Kudus untuk memelihara iman kami seperti Paulus, sehingga kami mencapai titik akhir kehidupan. Dan bila mana kita telah melaksanakan semuanya ini ya Tuhan, kami berharap bahwa dengan belas kasihan-Mu, dengan anugerah-Mu, maka Engkau akan dapat memberikan mahkota yang kekal bagi kami, seperti apa yang telah Engkau sediakan.
Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan, tanpa bimbingan Roh Kudus. Kopalanmu sangat kami harapkan, sehingga kami dapat melalui kehidupan ini dengan baik dan tetap iman. Kami serahkan doa kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 260 bait pertama dan 2, dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Menerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di padang, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan dengan mempersembahkan karya dan hidup kita hanya bagi Tuhan. Mendasari persembahan ini, firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15-16 yang mengatakan demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita memuji dengan pujian dari NKP nomor 208 bait 1 dan 8, tabur waktu pagi.
dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, kami telah banyak menerima berkat dan anugerah sepanjang kehidupan kami. Kiranya Engkau penuhi hati kami dengan kasih-Mu, agar berkat dan anugerah yang telah kami terima senantiasa kami salurkan bagi sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, terimalah dan sempurnakanlah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, di penghujung kebaktian ini, marilah kita sama-sama berdoa dan mendoakan syafaat kita dan memohon kepada Tuhan agar doa ini dapat dikabulkan. Marilah. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Besar dan terkasih, pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas perintah-Mu, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Nama. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang agung ya Bapa, sehingga hati kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini, dan biarlah firman-Mu semakin dibentangkan seluruh tahun ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mengajukan doa-doa syafaat kami, dan kami tahu bahwa sebelum keluar dari mulut hamba-Mu ini, Engkau telah lebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, apa-apa yang menjadi kebutuhan kami, dan apa-apa yang terbaik bagi kami. Engkau tahu semuanya itu. Akan tetapi bagaimana juga kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh dengan iman dan keyakinan bahwa Engkau sudah mendengar. Pada saat ini ya Tuhan, kami secara khusus ingin mendoakan kembali sidang Tuhan ini, Pendeta Charles Manuel Rutong yang sedang berduka karena Bapak kekasihnya, Bapak Aris Rutong, baru saja Engkau panggil menghadap ke tahta Allah. Kami percaya bahwa Bapak Aris Rutong sudah ada di sini dan tidak ada sakit penyakit lagi. Akan tetapi kami mohon kepada-Mu, berkatilah keluarga Rutong, dan kami mohon kepada-Mu agar Roh Kudus memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan di gereja ini, bagi hamba Tuhan, majelis, guru sekolah minggu, serta pelayan Tuhan lainnya. Biarlah Tuhan melihara mereka, biarlah Tuhan menjaga kesehatan mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan yang semakin cinta dengan pelayanan mereka. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa seluruh majelis dimanapun juga mereka berada, agar mereka bersama dengan kami sekalian dapat diluputkan dari sakit penyakit, selalu berada dalam keadaan sehat di dalam pandemi COVID ini. Dan perlindungan-Mu sangat kami harapkan. Tuhan,
kejayaan ekonomi Indonesia dapat segera tercapai dan Indonesia segera terbebas dari COVID-19 serta pulih kembali ekonomi. Tuhan, kami ingin mendoakan juga dalam rangka mengurangi pandemi COVID ini, keselamatan dan kesehatan para pekerja kesehatan. Kami mendengar dari yang miris bahwa banyak pekerja kesehatan telah terkena COVID dan menghadap. Tuhan, lindungilah mereka yang tinggal dan berikanlah mereka semangat agar mereka dapat berjuang betul-betul di garis depan dan memerangi pandemi COVID ini sehingga Indonesia luput dari bahaya. Tuhan, masih banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan. Akan tetapi kami yakin bahwa Engkau telah mengerti apa yang kami minta dan semua beban kami. Dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami dan bagi bangsa Indonesia. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami akan akhiri doa kami dengan doa sempurna yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian Kidung Jemaat nomor 363, bait pertama dan 4. Bagi Yesus kuserahkan. Saudara sekalian, di penghujung dari
Oleh karena itu, kembalilah di dalam kehidupan sehari-hari dan pikulah salib Kristus sebagaimana Kristus telah memikulnya, sehingga engkau layak Kristus. Pandanglah pemikulan salib ini sebagai suatu pertandingan, dan ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai di setiap langkah dan melakukan hal-hal yang baik sehingga hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memberikanmu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, agar oleh kekuasaan Roh Kudus kamu dapat diberikan limpahan kasih dan pengharapan. Amin.